Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1177 yang berjudul Amara. Dengan 17 halaman, chapter kali ini ya ditemani dan cover request yang bertemakan Robin menanam bunga bersama tikus tanah. Dan ya, chapter ini dimulai dengan Zoro dan juga para giant menyerang raksasa yang terkena domi reversi. Terlihat di sana Hairudin menggunakan serangan ganggirnya, lalu Dory memakai Ikoku sovereignty-nya, dan Stenson menggunakan serangan baru bernama Giant Trauma. Dan benar, itu adalah combo Taiko Giant, di mana ketiga serangan itu membelah tubuh beberapa raksasa domi reversi menjadi dua. Sementara Zoro menggunakan serangan baru bernama Santorio Akaoni Okumega, di mana diketahui serangan ini mirip dengan Rengoku Onigiri yang dia pakai saat melawan King. Tapi diketahui serangan kali ini itu memotong kepala dan tubuh salah satu raksasa domi reversi hingga hancur berkeping-keping. Tetapi ya, di sini tidak diketahui apa yang terjadi setelahnya, dan Shin langsung beralih ke tempatnya Chopper, di mana di sana mereka diserang dua giant raksasa yang terkena domi reversi. Dan Chopper di sana menggunakan monster poinnya dan menampar salah satu raksasa. Awalnya tidak berefek, tapi tiba-tiba bayangan keluar dari tubuh raksasa itu dan dia kembali ke bentuk normal. Semua orang bingung di sana bagaimana Chopper bisa melakukannya. Kemudian ya, Shin beralih ke tempatnya Sanji atau ke kelompoknya Sanji di sekolah Warlus. Di sana Nami memberi makan Zeus dengan Black Ball, sementara seseorang memegang kepala Killingham yang terpenggal dalam kondisi yang sangat parah. Dan terungkap bahwa Sanji, Franky dan Jinbe mengalahkan Killingham dengan memisahkan kepala, tubuh dan kakinya agar tidak bisa beregenerasi kembali. Dan di sana Jinbe memegang kepalanya Killingham, Franky mengikat kakinya Killingham, sementara Sanji duduk di atas tubuhnya Killingham. Dan di sana Franky berkata pula, kalau kita simpan bagian tubuhnya di dalam kotak, dia mungkin gak akan bisa nyambung lagi. Dan Sanji berkata juga di sana, kayaknya ada cara buat menghabisi mereka selamanya. Tapi ngomong-ngomong, inikah yang disebut Holy Knight, kesatria suci dari Marijoa? Dan Franky merespon perkataan Sanji yang meremehkan Killingham ya. Oh, ayolah, kita sekarang sudah sekuat itu Sanji. Lagi pula Luffy adalah salah satu Yonko. Dan Sanji kembali berkata di sana, semoga saja, tapi aku kesal banget nih. Makhluk lemah seperti ini, kok dia bisa bikin Elbaf menderita? Dan mendengar semua hinaan tadi itu ya, Killingham meresponnya di sana dengan berkata, remehkanlah aku selagi kalian bisa, Roco. Tapi Jinbe di sana kemudian berkata, masih ada satu lagi yang belum terluka, jangan lengah. Yap, yang dimaksud di sini adalah Imu atau Gunko itu ya. Dan Shin kemudiannya beralih ke tempatnya Usopp. Usopp diketahui di sini berlari membantu Brook dan bersiap menghadapi Imu Gunko. Dan diketahui ya, Usopp ini bilang sekarang saat ini dia lebih marah daripada takut. Usopp mengatakan bahwa menyandra atau membuat para prajurit saling melawan adalah cara pengecut. Tapi kemudiannya Imu Gunko di sana menyerang Usopp berkali-kali dan melukainya. Yang mana Brook yang melihatnya mencoba membantu Usopp, tapi entah bagaimana ceritanya tubuhnya Brook ini dilumpuhkan dari jarak jauh. Sementara Usopp berdiri di sana dan siap menembak dengan Kuro Kabutonya dan berkata pula di sana,
Dengar ya, Elbaf adalah negeri para pejuang yang hidup dengan pedang dan perisai. Kalau mau menaklukkan tempat ini, lawan mereka secara jantan. Dasar pengecut. Dan Imo Gungko itu kembali berkata di sana, seorang penguasa tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Dan di sana ya, Usopp menembakkan school bomb grace-nya, tapi Imo atau Gungko ini teleport tepat ke depan arah Usopp sehingga ledakannya mengenai semua yang ada di sana. Usopp dan Brook tumbang, sementara Imo atau Gungko beregenerasi kembali di tempat itu. Kemudian Shin beralih ke sisinya Luffy. Nami di sana diketahui memarahi Luffy dan Loki, sementara mereka dan tupai Raknir gemetar ketakutan karena Nami. Bagaimana tidak, Nami berteriak seperti ini. Sebodoh apa sih kalian berdua ini? Kalian malah dapat teman aneh lagi. Memang bagus kalian mengalahkan monster, tapi api yang dia keluarkan malah bikin kebakaran makin parah. Bukannya itu bertentangan dengan tujuan kita menolong Elbaf. Sadar dong. Dan di sana Raknir mencoba menenangkan Luffy, tapi Luffy malah marah ke Loki. Aku dimarahi gara-gara kau, Loki. Dan Loki berkata di sana ya, aku cuma menghancurkan bajingan yang mencemari tanah Elbaf. Kenapa aku harus dimarahi oleh krumu? Lalu kemudiannya Loki menembakkan petir besar dari mulutnya ke arah Luffy, tapi tidak berpengaruh, atau kejadiannya ya mirip dengan kejadian Enel waktu itu. Lalu tiba-tiba ada ledakan besar terjadi. Yap, itu adalah ledakan dari Usopp. Dan di panel penutup yang cukup epic, Luffy, Loki, serta Raknir tiba di lokasi ledakan tadi itu dan menghadapi Imo atau Gungko. Dan Luffy juga kaget melihat Usopp dan Brook terluka dan pingsan di sana, membuat Luffy berkata, "Usopp, Brook." Sementara Loki berkata di sana, "Ya, ini dia orang yang hakinya sampai ke dunia bawah tadi." Dan Imo menatap mereka berdua dengan diam. Lalu ya, chapter berakhir dengan Luffy yang sangat marah menatap Imo atau Gungko, di mana Luffy berkata di sana, "Loki, aku marah sekarang." Sementara Loki berkata pula, "Dan aku juga tidak berniat menahan diri." Lalu di sana Imo juga berkata, "Patuh padaku atau mati. Nika, Nidok, pertarungan kita akan membelah dunia ini." Dan ya, full spoilernya sampai di sini. Dan apa? Dan ya, seperti biasa kita akan membahas hal yang cukup menarik yang terjadi pada full spoiler kali ini. Dan kita akan membahas hal menariknya itu terutama pada Chopper. Dimana tadi kita sudah sempat live ya dan menaruh banyak asumsi terkait kejadian Chopper ini. Dan setelah mengetahui lebih detailnya, pertama kita bisa coret kemungkinan bahwa Oni baru bisa dinormalkan ketika mereka mendapatkan kesadarannya. Sementara dalam kasusnya Chopper ini, Chopper yang seharusnya bersama Gaban di tempat lain diparani oleh Giant Domi Reversi dan Chopper melawannya. Artinya Domi Reversi ini masih memiliki sifat Oni. Dan karena Oni ini masih memiliki sifat Oni, sekarang jadi lebih menarik kalau buah iblis Chopper emang alasan murni kenapa Domi Reversi ini bisa kembali normal. Yap, singkatnya Chopper menetralkan Domi Reversi. Karena ya, buah iblis Chopper adalah buah iblis pembaik. Maksudku gini, di live tadi kita sudah bahas dan kemungkinan SBS volume 20 adalah jawaban dari semua ini. Dimana Oda itu ya pernah ditanyakan bagaimana jika manusia memakan buah iblisnya Chopper yang Hitonomi, yang ya secara harfiahnya adalah manusia. Kan aneh ya, manusia makan buah iblis manusia jadi apa? Nah, di sini Oda menjawabnya, ketika manusia memakan buah iblisnya Chopper, itu akan jadi manusia yang good attitude, dewasa dan bijak. Intinya jadi nice person. Nah, sekarang kita berbicara soal Domi Reversi. Secara harfiah juga Domi Reversi ini artinya membalik. Jadi ya, yang terkena Domi Reversi itu sifatnya jadi sangat jelek yang awalnya baik.
Kalian pasti tahu lah, Giant dari rombongan Duri Brogi ini tuh sangat respect kepada orang banyak, bahkan kepada ras manusia normal seperti yang dikatakan oleh Harald. Dan kalian lihat di chapter-chapter sebelumnya, para Giant Domi Reversi ini pernah menghina mimpi dari Hairudin. Bahkan di sana Hairudin benar-benar kena roasting habis-habisan. Dan benar, itu adalah bukti bahwa jika kalian terkena Domi Reversi, kalian akan jadi bad attitude. Nah, oleh karena itu, ketika Chopper yang buah iblisnya membuat orang jadi pembaik, jelas ini jadi masuk akal kalau Chopper bisa membuat Domi Reversi hilang atau dinetralkan. Karena itu tadi, buah iblis Chopper jika dimakan oleh manusia akan jadi pembaik. Kali ini efeknya juga mungkin terjadi kepada mereka yang dihantam oleh Chopper, sehingga barang siapa yang ditabok oleh Chopper atau bahkan yang berada di dekat Chopper itu bakalan jadi next person, bahkan yang awalnya adalah villain. Ku kasih contoh ya, Chopper versus Gedatsu di Pulau Langit. Chopper benar-benar menghantam orang ini di pertarungan 1 melawan 1. Gedatsu yang awalnya sangat sensian, di cover story-nya setelah kalah dari Chopper, Gedatsu jatuh tepat kepada orang yang lagi kesusahan dalam menggali air atau mencari air lebih tepatnya ya. Dan Gedatsu itu membantu pria tua tersebut dalam membuat bisnis pemandian air panas. Benar-benar jadi pembaik. Lalu Chopper melawan Mr. Four atau bahkan Miss Merry Christmas. Pada akhirnya mereka buka mini cafe dan jadi pembaik di cover story-nya. Namun kalau lawan Kumadori, aku nggak tahu ya, karena walaupun di cover story-nya rombongan si Pinen ini ya jadi penyelamat di semacam kota, bahkan sampai dipuja-puja, mereka tetap jadi anggota CP0. Ya ini masih tanda tanya sih ya. Tapi ada satu cocologi yang sangat mematikan, bahkan ini terkesan masuk akal saat ini. Dan kebetulan objeknya sama berhubungan dengan suatu jiwa atau usia, yaitu saat di Wano. Kita semua pada waktu itu menganggap kalau Big Mom lupa ingatan. Tapi bagaimana jika ternyata Big Mom jadi pembaik di saat itu karena Chopper ada di sana? Dan ketika Big Mom pergi atau ditangkap oleh Kaido alias sudah menjauh dari Chopper, Big Mom sadar kembali dengan sifatnya yang sangat tamak itu. Jadi ya, sekali lagi di sini, buah iblis Chopper ini membuat orang yang dipukul maupun yang ada di sekitarnya, dan Chopper mungkin gak sengaja ngaktifi kekuatannya itu, menjadi next person bagi mereka yang ada di sana. Dan ya, sekian pembahasan poin chapternya ya. Dan untuk poin lainnya itu mungkin kita akan bahas di live aja kali ya, ntar malam atau mungkin ya ntar malam.